Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan melakukan proses konseling, di mana saya sudah mempunyai klien yang atau konseling yang bernama Mbak Fitri. Jadi Mbak Fitri ini mempunyai masa lalu atau pengalaman yang membuat Mbak Fitri ini trauma. Baik, langsung kita mulai saja proses konseling ini. Baik Mbak Fitri, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Terima kasih Bu. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi Mbak Fitri sekarang ini semester berapa Mbak? Semester 3 Bu. Oh baik, jadi semester 3 kita semakin banyak ya Mbak? Iya benar sekali Bu. Baik, jadi tujuan Mbak Fitri datang ke sini ini untuk apa ya Mbak? Jadi seperti ini Bu, saya ingin melakukan proses konseling karena ada beberapa masalah yang belum bisa saya atasi. Baik, jadi sebelumnya Mbak Fitri ini sudah pernah melakukan proses konseling belum? Sebelumnya belum sama sekali Bu, baru pertama kali ini karena saya tidak ingin rahasia saya diketahui oleh orang lain. Baik, jadi gini Mbak Fitri ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di dalam proses konseling ini itu mempunyai asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu apa sih? Jadi asas kerahasiaan itu asas yang dimana konselor itu tidak boleh membocorkan kepada siapapun apa yang telah diceritakan oleh konseli. Jadi Mbak Fitri bisa mempercayakan kepada saya apa masalah Mbak Fitri dan apa yang sedang Mbak Fitri rasakan sekarang. Jadi begitu ya Mbak. Jadi tidak hanya asas kerahasiaan, tapi di dalam proses konseling ini itu mempunyai kontrak waktu. Bagaimana kalau di dalam proses konseling ini kita batasi sampai 30 menit? Setuju? Baik Bu, saya setuju. Oke baik. Jadi sekarang ini bisa menceritakan ya apa yang sedang dirasakan dan apa yang sedang dialami. Silakan. Jadi seperti ini Bu, saya tinggal bersama dengan orang tua saya dan saya juga selaku anak pertama. Jadi semua pekerjaan rumah dilimpahkan kepada saya mengenai belanja, memasak, ataupun membersihkan rumah-rumah ya. Dan pada saat saya tidak bisa melakukan dengan semaksimal mungkin, orang tua saya seperti berkata kasar, berkata keras mungkin, atau bahkan memecahkan barang-barang yang membuat saya trauma dengan yang berbunyi keras. Jadi bagaimana bicara penanganannya agar tidak menghambat masa depan saya. Oke baik, jadi kesimpulannya Mbak Fitri ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang tua Mbak Fitri sendiri, yang membuat Mbak Fitri ini takut terhadap suara-suara kencang seperti itu ya Mbak Fitri ya. Benar sekali. Oke baik, jadi di sini saya akan melakukan proses konseling dengan teknik relaksasi, di mana nanti Mbak Fitri bisa rileks, duduk rileks. Nanti saya akan mengadakan peraturan di mana Mbak Fitri ini hanya bisa mendengarkan suara saya, instruksi saya. Kalaupun ada suara-suara dari luar, Mbak Fitri bisa abaikan. Begitu ya Mbak Fitri? Iya. Oke baik, jadi Mbak Fitri sekarang bisa duduk dengan rileks, senyaman-nyamannya. Baik, apakah Mbak Fitri sudah duduk senyaman mungkin? Sudah Bu. Oke baik, dengarkan instruksi saya ya Mbak. Dalam hitungan ketiga, Mbak Fitri bisa memejamkan mata. Baik, siap? Iya Bu. 1, 2, 3, Mbak Fitri bisa memejamkan mata. Oke baik. Apakah Mbak Fitri bisa mendengarkan suara air yang mengalir? Iya Bu, saya sudah mendengarkan. Baik, Mbak Fitri bisa membayangkan Mbak Fitri berada di tempat yang dimana Mbak Fitri inginkan, dimana tempat itu sangat tenang, jauh dari keramaian, dan dimana sekarang tempat Mbak Fitri ada sebuah pohon yang besar yang sangat rindang, dimana di balik pohon itu terdapat sosok ibu Mbak Fitri. Apakah Mbak Fitri bisa membayangkan? Bisa Bu. Baik.
Perlahan-lahan Ibu Mbak Fitri mendekati Mbak Fitri, semakin dekat, dan Ibu Mbak Fitri memeluk erat Mbak Fitri. Baik, tenang. Di mana Ibu Mbak Fitri berkata kepada Mbak Fitri bahwa Ibu Mbak Fitri sangat menyayangi Mbak Fitri, dan Ibu Mbak Fitri sangat menyesali apa yang telah ia lakukan kepada Mbak Fitri. Baik, Ibu tenang. Perlahan-lahan Mbak Fitri juga memeluk erat Ibu Mbak Fitri dan berkata bahwa Mbak Fitri juga sangat menyayangi Ibu Mbak Fitri. Baik, perlahan-lahan Ibu Mbak Fitri melepaskan pelukan dari Mbak Fitri. Apakah Mbak Fitri bisa membayangkan? Bisa. Baik, Mbak Fitri jauh lebih tenang. Bayangkan Mbak Fitri bisa melepas semua unek-unek kepada Ibu Mbak Fitri. Mbak Fitri bisa memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan Ibu Mbak Fitri. Bagaimana Mbak Fitri? Apakah sudah lebih tenang? Sudah. Baik, dalam hitungan ketiga Mbak Fitri bisa tarik nafas. 1, 2, 3, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Baik, Mbak Fitri sudah cukup tenang, relax. Baik, dalam hitungan ketiga Mbak Fitri bisa membuka mata Mbak Fitri. Baik, 1, 2, 3, buka pelan-pelan mata Mbak Fitri. Oke, baik. Bagaimana Mbak Fitri? Apakah sudah jauh lebih tenang? Sudah lebih tenang dan lebih berdiri yang sebelumnya, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Mbak Fitri. Baik, tadi kita kan sudah melakukan proses konseling. Kita juga sudah melakukan perjanjian bahwa proses konseling ini hanya dilakukan 30 menit. Jadi waktunya sudah habis. Apakah bisa itu proses konseling ini? Bisa, Bu. Oke, baik. Jika nanti Mbak Fitri masih ada unek-unek atau masalah yang belum diselesaikan sama Ibu Mbak Fitri bisa balik ke sini lagi. Gitu ya Mbak? Iya, terima kasih Bu atas waktunya pada hari ini. Iya, baik, sama-sama Mbak. Baik, jadi begitu ya kurang lebihnya, yaitu proses konseling dengan teknik relaksasi, di mana setelah melakukan teknik relaksasi ini Mbak Fitri sudah jauh lebih baik. Begitu, sekian video proses konseling teknik relaksasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.